warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan dicek kerapian seragamnya. Jika ada sampah di bawah meja, silakan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, silakan. Sudah bersih semuanya? Sudah rapi semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa. Doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Mbak Asta. Saya absen terlebih dahulu nggih. Kelas 10 AK 2. Oke. Atika Nadifa hadir. Kalista Aulia Rasidin hadir. Dewi Mailana hadir. Oke. Durotul Bahia hadir. Elsa Dwi hadir. Hadir. Fatima hadir. Oke. Fiona hadir. Hadir. Fiska Delia hadir. Maheswari hadir. Oke. Muhammad Afla hadir. Muhammad Tantra hadir. Oke. Nalira. Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja, saya ulangi ini ya, iya hilang dia. Oke. Saya tampilkan kembali. Jadi kelihatannya itu adalah hal yang sangat sederhana. Ya kan, hanya sebuah batu, tapi efeknya sangat besar sekali. Kalau kita biarkan, bisa jadi ini akan berbahaya bagi orang lain. Tapi kalau kita memindahkannya dengan ikhlas, maka akan berdampak besar bagi orang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Menolong dalam hal kebaikan. Boleh ada lagi yang bisa menjawab? Peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Ada lagi? Iya, mulailah berbuat baik dari hal yang sederhana. Bahkan di dalam hadis ada, siapa saja yang mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Dari hal yang kecil akan berdampak menjadi besar di suatu hari nanti. Bisa kalian menerapkan seperti itu? Insya Allah. Oke, biar semangat, tepuk tangan semuanya. Di transaksi, ada nota, ada kwitansi, ada faktur, ada apa lagi? Bulan giro dan lain sebagainya. Dari bukti transaksi tersebut, kalian analisis dan dicatat di jurnal umum. Kita sudah melakukan pekerjaan atau sudah belajar mengenai jurnal umum di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu jurnal umum? Saya, Bu. Oke, siapa? Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan dari bukti transaksi yang dilakukan secara berurutan. Oke. Jadi jurnal umum itu mencatat dari transaksi perusahaan secara kronologis atau berurutan. Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan Mbak Atika. Menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta bulannya masing-masing. Oke, dengan menunjukkan rekening yang didebit
dan rekening yang harus dikredit. Itu adalah pengertian dari jurnal umum. Masih ingat ya teman-teman yang lainnya ya? Oke, selanjutnya jurnal umum itu memiliki fungsi. Ada 5 fungsi yang harus kalian ketahui. Apa saja 5 fungsi tadi? Oke. Oke, silakan Mbak Emma. Nah, silakan Mbak Emma. 5 fungsi dari jurnal umum. 5 fungsi tersebut yaitu fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman saya sudah menjawab. Jadi mau tanya, setelah dari transaksi jurnal umum, kira-kira tahapan apa yang harus kita lakukan? Oke, apa? Posting ke buku besar. Nah ini ya, sudah saya tunjukkan bahwasanya setelah kita catat dari jurnal umum, kita posting ke buku besar. Apa itu yang dimaksud dengan posting buku besar ya? Ada yang sudah tahu? Oke, Mas Afla terlebih dahulu. Apa Mas Afla? Sabar. Kenapa? Jurnalnya dipindahin Bu, dari jurnal umum dipindahin ke buku besar. Pertanyaannya, bagaimana caranya mindahinnya? Ada yang sudah tahu? Belum. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana cara kita memposting ke buku. Kita membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan buku besar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis akun-akun pada jurnal umum perusahaan jasa yang akan dipindah bukukan ke buku besar dengan benar. Serta peserta didik mampu membuat buku besar dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama, pengertian buku besar, bentuk-bentuknya buku besar, penggolongan akun, dan cara memindahkan jurnal umum ke buku besar. Kenapa kok kita harus belajar ini? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, manfaat dari pembelajaran ini agar kita bisa mengetahui berapa jumlah saldo setiap akunnya. Karena ketika di jurnal umum kita belum tahu jumlah kas perusahaan itu ada berapa, jumlah piutang perusahaan itu ada berapa. Tapi dengan adanya buku besar itu memudahkan kita mengelompokkan setiap nama akun-akun Belum kita lanjut, silakan dibaca terlebih dahulu materi tentang buku besar. Ada di kitab kalian, silakan boleh membaca dari sumber kitab yang kalian miliki, yang dari dipinjam dari perpustakaan, boleh. Oke, silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit. Ada di halaman berapa buku besar itu? Di perusahaan jasa. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Halaman halaman 40-41 ya, silakan dibaca halaman 40-41 kalau di buku yang kalian pinjam dari perpustakaan. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu sebelum Ibu lanjut materi selanjutnya. Bukunya berukuran besar? Ya. Tidak. Kalau yang buku kalian punya itu memang buku ukuran besar, tapi bukan maksudnya buku besar yang kita maksud hari ini. Ya, apa ya buku besar itu? Buku besar adalah kumpulan perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap. Kumpulan perkiraan yang saling berhubungan yang merupakan satu kesatuan yang lengkap. Nah,
Bentuk buku besar itu yang sering kita jumpai ada 4. Yang pertama ada bentuk T. Kenapa kok disebut bentuk T? Karena memang menyerupai huruf T. Bentuk T ini adalah bentuk buku besar yang paling sederhana. Karena hanya ada keterangan nama perkiraan, nomor, sisi kiri sebagai debit dan sisi kanan sebagai kredit. Bentuk buku besar yang kedua adalah bentuk skontro. Di mana di dalam bentuk skontro ini saldo debit dan kredit sendiri-sendiri. Bentuk skontro ini merupakan perkembangan dari bentuk T yang sangat sederhana. Oke. Yang ketiga, ini namanya bentuk atau 3 kolom. Kolomnya ada 3 B. Yang dimaksud 3 kolom di sini adalah ada debit, kredit, dan saldo. Ya kan? Debit, kredit, dan saldo. Dimulai ada keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Yang terakhir atau yang keempat ada stafel 4 kolom. Di mana di situ ada debit, kredit, dan saldonya sendiri-sendiri, debit dan kredit. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari buku besar. Ada 4 tadi ya, bentuk T, bentuk skontro, 3 kolom, dan 4 kolom. Oke, selanjutnya yaitu tentang penggolongan akun. Akun yang kalian jumpai modal di kredit. Biasanya ini ada setoran kalau seperti ini. Ya. Nah, di tanggal 17 berarti buku besar yang akan berpengaruh di situ apa? Buku besar kas dan modal. Jadi kita sendirikan kas dan modal. Pertama yang kita pindah apa tadi? Tanggalnya terlebih dahulu. Jangan lupa tanggal 17. Keterangannya diisi kas, boleh. Stok ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, tapi sebelumnya ibu akan bagi kelompok. Nah, kelompoknya kita berhitung terlebih dahulu. Nanti yang didapat hitungan 1 silakan berkumpul di kelompok 1, yang dapat bagian nomor 2 silakan berkumpul di nomor 2. Bisa dipahami? Bisa. Ibu berhitungnya dari sebelah kanan sini ya. Oke, silakan Mbak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan berkumpul. Siapa ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Diingat-ingat tadi kamu dapat hitungan berapa ya? Minta tolong diangkat kursinya biar tidak berisik ya. Oke. Sebentar. Ininya aku tanya dari mana? Dia di debit. Saya tanya, kas itu saldo normalnya di mana? Debit. Jika ada di debit maka harus ditambah. Saya balik. Biasanya saya kan tanya ini. Jika bertambah di sisi debit, sekarang saya balik. Jika ada di debit maka harus ditambah. Jika ada di kredit maka harus dikurangi. Sekarang yang pertama debit 4 juta, tambah kan? Tambah 5 di sisi kredit maka harus dikurangi. 4 juta kurangi 2 juta 500. Tanggal 10 adalah didapat pinjaman 5 juta. Dan seterusnya. Dalam utang. Oh iya, nanti ini kita lihat nanti tanggal 10 nanti utangnya ada penambahan. Berarti yang di debit semua karena normalnya dia di debit. Karena kas itu normalnya di debit. Kalau ini kenapa kok di kredit? Bukan tidak normal, tidak apa-apa karena dia sumbernya di jurnal umum dia ada di kredit. Nanti ketika di neraca saldo,
Iya, ini piutang. Piutang pendapatan. Nah, isinya di mana? Di debit ya? Kosong soalnya itu. Normal di debit. Let's say di sini tanggal 24. Kita lihat soal tanggal 24. Apakah ada piutang? Oh, tidak ada. Oh, ini. Ada ya? Oh, harusnya di debit ya. Oh, debit. Gak apa-apa. Ini ada di sini ya. Jadi kita bagaimana kalau kita tepuk semangat biar semangatnya kita bertambah? Ya, yang gini loh. Tepuk semangat. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat. Wow. Sepertinya masih kurang semangat. Jadi nggak usah malu-malu ya. Kita ulangi lagi. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, Masih ngantuk apa? Masih ngantuk apa? Sudah tidak ngantuk lagi? Ini si Afla masih ngantuk kok. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Elsa dan teman saya bernama Risma akan mewakili kelompok kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Semangat sekali dia ya. Oke. Harus itu. Nama perkiraan piutang usaha tanggal 24, piutang usaha PU1 di kredit 400, saldo 400. Selanjutnya akun yang kedua. Nama perkiraan perlengkapan tanggal 9 Agustus 2021, keterangan pembelian perlengkapan ref jurnal CU1, debit 750.000, saldo debit 750.000. Oke. Dari jawaban kelompok 1, adakah tanggapan atau adakah yang bertanya? Oh, ada perbedaan. Oke, silakan Mas Aflah. Pada tanggal 24, Akun? akun piutang usaha seharusnya masih di debit. Dan saldo normalnya juga harus di debit. Oke. Jadi di tanggal 24 itu ada akun piutang usaha harusnya di debit. Tapi di kelompok 1 di kredit. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke. Memang ya, piutang itu jika bertambah ada di sisi debit. Jika terjadi pengurangan, maka dia harus di kredit. Jika sumbernya di jurnal umum dia di debit, maka di buku besar juga harus di debit. Oke. Terima kasih Mas Afla, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita memindahkan jurnal umum ke buku besar, kita harus memperhatikan. Kalau di jurnal umum dia dicatat sebagai debit, maka di buku besarnya dicatat sebagai debit. Jika di jurnal umum dia dicatat sebagai kredit, maka di buku besar juga dicatat sebagai kredit. Nah, untuk menjumlahkannya bagaimana? Kita harus hafal dan paham saldo normalnya. Kalau dia normalnya di debit, kalau ada di debit maka harus ditambahkan. Kalau ada kredit maka harus dikurangkan. Kebalikannya, jika di saldo normalnya adalah kredit, maka dia harus ditambah. Ingat, Bu Tuti pernah bilang, tidak selamanya debit bertambah, tidak selamanya kredit berkurang. Oke. Sudah selesai semuanya ya, berarti sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Oke, kerja kelompok. Kalau sekarang giliran kalian kuisis seperti biasa. Kalian harus
men-scan terlebih dahulu barcode yang ada di depan. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan men-scan barcode yang ada di depan. Oke, sudah di-scan semuanya? Sudah? Belum? Yang belakang sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah semua. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Oh, masih loading. Oke. Dalam? Nanti aja dulu, biar sama-sama. Sudah semua? Sudah di start? Oh ya. Sudah di-scan semua? Sudah, oke. Kalau sudah, lo ini sudah masuk semua ini. Nah, kita mulai ya. Oke. Iya, Auca. Skornya bisa dilihat Bu Tuti dari depan langsung. Dikerjakan dengan baik ya. Afla memimpin. Sabar, sabar. Belum masuk kakakmu. Iya, belum. Oh, ngelar. Ditunggu aja. Loading. Poinnya beda-beda ya. Ada yang poinnya tinggi loh. Eman kalau salah. Sayang kalau salah ya. Salah 2. Enggak apa-apa. Iki lho. Iya dah. Tuh, gak baca Bu Tuti kira. Afla memimpin. Yang lainnya soalnya tadi mulainya ada yang dulu.
Apa? Loh, ya iyalah. Ya iyalah. Dari kesalahan. Nah, gitu. Sudah selesai semuanya. Sudah, ada yang belum? Oke. Ayo, mana kamu? Tidak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan. Kalau masih salah, itu adalah suatu proses untuk menjadi apa, Rek? Lebih baik lagi, iya kan? Nah, enggak apa-apa. Besok kalau ada kuis seperti ini lagi, kalian harus lebih baik lagi. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sementara yang mimpin ini Dewi Mailana sama Tina Zaraura, terus ini Nadifa. Peringkat ketiga. Peringkat 4 ada Muhammad Afla dan peringkat kelima ada Fiska. Oke, nanti dapat ikonti gratis dari saya ya. Tepuk tangan semuanya. HP-nya jangan disimpan dulu ya. Oke, saya akhiri. Saya jadi nomor 16. Oh iya, dah. Iya, dapat ekor 3. Saya 9, Bu. Ya, dapat semuanya nanti ya. Ya. Oke ya. Gimana anak-anak kalau kita apa namanya? Nah, siapa yang nomor 1 ini? Dewi. Kalau ada yang kegeser tadi ya, barusan ini udah kegeser. Yang juara 1 Dewi Mailana, terus tadi siapa? Virgin, ya, sama Fiska. Tepuk tangan ketiga teman kalian tadi. Silakan kalian scan lagi yang ada di depan ini. Ini adalah lembar refleksi buat kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran buku besar hari ini? Nah, sangat senang, boleh. Sangat senang. Kayak Upin Ipin gitu ya. Sangat senang. Oke. Suka. Boleh. Oke, silakan di-scan, diisi, minta tolong diisi sebagai bahan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Memposting buku besar. Cara memindahkan buku besar. Ada lagi tadi bentuk-bentuk buku besar. Ada berapa tadi bentuknya? 4. Yang paling sederhana bentuknya T. Ingat bentuk T sama Bu Tuti ya. Ada bentuk T, ada bentuk kontrol, ada bentuk 3. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Astri. Anak-anak sekalian, kita sudah selesai pembelajaran tentang buku besar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Sekian dari saya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar neraca saldo. Belajar apa teman-teman? Neraca saldo. Oh, sudah semangat sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.